Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jemaah kaum muslimin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah mudahkan kita untuk mengkaji kajian rutin kita dalam tafsir. Kita masuk ke ayat firman Allah di Quran surat Al-Balad. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sampai di ayat yang keempat Quran surah Al-Balad, Quran yang ke-90. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh manusia telah kami ciptakan dalam kondisi yang susah payah. Ini Allah jelaskan kepada kita bahwasanya kita seorang manusia akan mengalami kesulitan. Kesulitan ini yang kita sudah dapati semenjak kita lahir ke dunia ini. Dan ayat ini jemaah, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ada dua pendapat ahli tafsir tentang manusia yang akan merasakan kesulitan dan kepayahan. Yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Siapakah manusia yang akan merasakan kepayahan ini? Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah manusia secara umum. Seluruhnya secara umum. Semua manusia mengalami kepayahan. Baik dia seorang muslim ataupun seorang yang kafir, laki-laki, perempuan, muda, tua, kaya, miskin, semua manusia akan diuji, terkhusus orang beriman. Jadi Allah jadikan kita di dunia ini memang akan melewati berbagai rintangan. Gak akan habis-habisnya rintangan itu dan kesulitan itu. Dan Allah berjanji untuk menguji mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayahsabu alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah mereka manusia ketika mereka diciptakan mereka enggak diuji? Tidak mungkin jemaah. Perjalanan kita itu mulus, enggak. Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kesedihan, kesusahan yang beliau dapati dari awal beliau lahir. Sebelum lahir orang tua beliau laki-laki, bapaknya enggak ada. Di umur 4 tahun meninggal ibunya. Ibu Rasulullah SAW. Beranjak dewasa mulai diasuh oleh pamannya. Ketika itu ketemu jodoh Khadijah. Gak berlangsung berapa lama dapat cobaan. Meninggal pamannya, meninggal Khadijah, terusir dari Mekah. Berbagai kesulitan, kesedihan yang didapati di dalam diri Nabi SAW. Itu Nabi jemaah. Jadi jangan kita kira makin kita beriman, makin gak ada ujiannya. Ujian yang sesungguhnya itu ketika kita sudah merasa ingin kebaikan di dalam diri kita. Makin dekat kita kepada Allah dan Tuhan kita, makin banyak rintangannya. Makin jauh kita kepada Allah, makin sedikit rintangan dan ujiannya. Jangan kita kira bahwa saja ketika naik level keimanan kita, ujian itu nggak datang.
Itu yang didapati oleh para sahabat Nabi. Ketika mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulunya mereka tidak mendapatkan rintangan, jemaah. Abu Bakar kita lihat, gak pernah diganggu. Utsman bin Affan, Umar ibn Khattab, semua para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian, sehingga makin tinggi iman seorang, makin berat ujiannya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sebagai contohnya, hari-hari ini kita mungkin naik level iman kita, mulai menata hidup kita, meninggalkan sedikit keburukan, mulai rajin sholat, mulai rajin ngaji, mulai baca Quran, mulai berzikir. Coba antum merasakan, ada aja rintangannya, ada aja ujiannya. Pingin sholat, ada tiba-tiba masalah. Pingin baca Al-Quran, tiba-tiba ada lagi ini. Banyak sekali jemaah. Maka makin tinggi iman seorang, makin berat ujiannya. Makin rendah iman seorang, makin sedikit ujiannya. Itulah yang didapati oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam sebuah hadis, jemaah, ada salah seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayun nasi asaddu bala'an. Ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Kalau kita ditanya jemaah, siapa yang paling berat ujiannya sesungguhnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tadi dengan al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Itu nomor satu jemaah. List pertama, manusia yang paling banyak ujiannya nabi. Para nabi jemaah. Mau Nabi Adam, mau Nabi Nuh, semua para nabi gak ada yang ringan ujiannya jemaah. Kehilangan anak, kehilangan istri, dicaci maki, diintimidasi, diusir, diinjak. Itu nabi jemaah. Makanya kalau ada orang yang ngaku nabi tapi nggak dapat ujian, nggak nabi. Gimana kok orang tiba-tiba ngaku nabi dia hidupnya mewah, nggak ada ujiannya jemaah. Berat sekali menjadi seorang nabi jemaah. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak henti-hentinya mendapatkan ujian dari Allah. Dimulai dari perjalanan beliau sampai beliau meninggalkan anak istrinya, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Ismail, jarang-jarang ketemu. Setelah jumpa ingin disembelih pula lagi jemaah. Bayangkan tuh. Seorang ayah mana, orang tua mana yang jarang ketemu anak, tiba-tiba ketemu anak, kita minta sama istri kita, aku sembelih anakku ini. Perdebatan terjadi antara Nabi dengan istrinya. Tapi lihat keteguhan seorang Nabi yang mendapatkan ujian. Mereka siap dan mereka tahu gimana caranya menghadapi ujian tadi. Dan terbukti mereka manusia-manusia yang lolos dari ujian tadi jemaah. Sementara sebagian kita, ketika kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari hidayah tadi, dapat ujian, nggak kuat, berat kali ujian nih. Semenjak saya mengenal hidayah Islam, berat kali. Tuh, orang dulunya beragama nonis, masuk Islam mu'alaf, tiba-tiba didapati di dalam dirinya pas ketika dia mu'alaf, nggak henti-hentinya datang cobaan musibah kepada dirinya jemaah, stres. Langsung dia klaim bahwasanya gara-gara hijrah masuk Islam ini terlalu banyak ujiannya. Padahal seperti itulah jamaah. Ada orang yang diuji ketika dia pingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi keluarganya yang ujian terberatnya.
Akhirnya nggak siap, nggak bisa menerimanya. Selesai. Ada orang yang diuji dari sisi pekerjaannya. Ketika dia ingin baik, menuju hidayah kepada Allah, nggak kuat. Baru level-level dari sisi dunia jamaah. Pekerjaan, komunitas, keluarga. Kan ini aja nih kita ini jamaah. Kita berkutat dengan ini nih ujian kita nih. Paling berat memang di masalah keluarga. Kalau ujian yang kena terhadap kita dalam masalah keluarga, banyak di antara kita yang kokoh kali tapi tiba-tiba goyang dia jemaah. Makanya Nabi ketika ditanya siapakah orang yang paling berat ujiannya Rasulullah, Nabi jawab para nabi. Para nabi level tertinggi jemaah. Kalau kita buka Qasasul Anbiya, cerita para nabi, kita ini belum ada loh seperenamnya ujian para nabi jemaah. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Misalnya pengikutnya para nabi, orang soleh, ya. Mereka ujiannya sangat besar jemaah. Seperti dikisahkan oleh Rasulullah SAW seketika para sahabat Nabi yang di kota Mekah mendapatkan siksaan dari orang kafir Quraisy. Nabi sedang bersandar di Ka'bah. Jadi beliau syalnya beliau taruh di kepala beliau. Beliau tidur-tiduran di Ka'bah. Datang Khabbab bin Arad, salah seorang sahabat Nabi yang selalu disiksa oleh orang kafir Quraisy jemaah. Gak kuat lagi nih dengan siksaan nih jemaah. Kan orang Quraisy kan sasarannya itu komunitas yang gak dianggap, budak, mantan budak, ya. Disiksa terus menerus. Bilal bin Abi Rabah, Khabbab bin Arad disiksa, diletakkan di tempat yang panas, di atas dadanya ditaruh batu jemaah. Gak kuat. Datanglah nih gerombol-gerombol ini kepada Nabi. Nabi lagi tidur-tiduran di Ka'bah. Ngadu, ya Rasulullah, kapan kami ini ditolong? Kapan kami dapat pertolongan dari Allah? Kapanlah? Tidakkah dirimu berdoa kepada Allah biar kita ini tolong? Nabi langsung terduduk. Beliau bilang, qad kana man kana qablakum. Dengar nih kata Nabi, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian di antara mereka ada yang ditanam sampai leher, kemudian digergaji kepalanya. Ada di antara mereka yang disisir pakai sisir besi badannya, keluar dagingnya. Ya. Ada di antara mereka yang sebelum kalian ini yang dipisahkan antara kepala dan badannya. Itu kata Nabi kepada sahabat. Ya. Dan kata Allah, kata Nabi SAW, wallahi demi Allah nanti ini Allah akan sempurnakan agama ini. Sampai-sampai kata Nabi SAW, orang yang berjalan dari Son'a, Nabi udah sebut tuh Son'a, satu tempat di kota Yaman. Son'a ila hadral maut, sampai berjalan dia ke hadral maut, la yakhafun, gak ada yang dia khawatirkan, gak ada yang dia gelisahkan, gak ada yang dia khawatirkan jamaah. Wazi'bu ala ghanami. Sementara apa? Serigala itu sudah ada berada di depan kambing-kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi memang kalian itu terlalu terburu-buru. Maksudnya apa dari hadis ini jemaah? Seakan-akan kata Nabi baru kena ujian seperti ini. Baru kena ujian seperti ini. Udah minta langsung sama Allah. Ya. Bayangkan jemaah, Nabi Ayub alaihissalam 20 tahun lebih beliau mendapatkan sakit. Itu belum pernah beliau berdoa kepada Allah. Kenapa dia nggak gunakan doanya? Kata para ulama dalam riwayat, dia malu. Maksudnya malu apa? Malu dia seperti apa jemaah? Karena ketika dia meminta kepada Allah, perkara kecil ini, sakit ini aku minta kepada Allah. Seakan-akan diriku nggak siap nih. Jadi panjangnya durasi waktu ketika Allah kasih dia ujian sakit berpuluh-puluhan tahun, bayangkan dia nggak pernah meminta kepada Allah, ya Allah angkatlah penyakitku ini, kan itu. Bayangkan kita sakit misalnya, ya itu kita udah uring-uringan jemaah. Seakan-akan ini ujian terberat bagi kita. Ini sulit kali ujianku bagiku nih.
Tapi Nabi Ayub alaihissalam jemaah tidak pernah mengangkat doa kepada Allah. Ketika manusia yang sudah meninggalkan dirinya, diusir dari kampung, anak istrinya meninggalkannya, baru di situ beliau berdoa kepada Allah, ya Allah memang aku bersalah, ampunilah diriku. Allah jawab langsung jemaah. Padahal ketika itu kalaulah pertama kali beliau mengangkat doa kepada Allah, Allah pasti jawab jemaah. Tapi tengok tulisannya, Nabi Ayub menilai ini ujian belum seberapa. Ini ujian masih biasa. Kita jemaah belum sanggup seperti itu jemaah ya. Makanya siapakah orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dan semisalnya lagi. Fayubtala rajulu ala hasbi dini, kata Nabi, seorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Tuh jemaah lihat tuh. Nabi kabarkan antum akan diuji sesuai dengan kondisi agamamu. Betul jemaah. Saya sedikit cerita pengalaman sahabat kita. Dengan keikhlasan dia hijrah dari perkara ribawi jemaah. Kan ribawi ini suatu hal yang sangat sulit kita untuk lepas darinya. Tapi dengan keikhlasan dia bismillah. Sharing gimana ini Ustadz. Saya pingin tinggalkan ribawi ini. Oke, bismillah. Apa jemaah? Ujian datang kepada dirinya jemaah. Masya Allah. Ya, gak henti-hentinya. Dimulai dari keluarganya, dimulai dari hilang satu persatu jemaah. Memang Allah pingin tes dia nih. Ya, di titik mana nih keputus asaan dan berserah dirinya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai endingnya jemaah, dia meninggalkan tempat kota kelahirannya, Medan. Mana dia? Ke Jawa Timur, ke Malang. Baru di situ dapat titik terangnya jemaah. Nggak gampang. Jangan kita bilang selo-selo aja. Saya akan tinggalkan ini, saya siap. Banyak orang yang nggak mampu jemaah. Saya yakin nih, ini jalan terbaik saya. Apa? Seminggu, sebulan, setahun, balik lagi. Jumpa di tengah, iya nggak kuat Ustadz. Nah, gimana lah, dunia gini, anak nangis, kalau udah cerita sedih tentang masa keluarga jemaah, antum akan berani mengusahakan apapun itu. Walaupun kita masuk ke lubang yang sama. Tapi itulah dia cobaan kita. Sampai Nabi mengatakan, fayubtala rajul ala hasbi dini fa in kana dinu solban. Seorang itu akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Jika agamanya kokoh, makin kuat agama kita, makin kuat iman kita, disitulah makin berat pula ujiannya jemaah. Makin ada aja. Datang lagi ini, datang lagi dari kanan, dari kiri, depan, belakang. Nggak habis-habis jemaah memang. Mau lari kemana? Siapa? Ya, itulah yang akan menempa diri seorang. Fa iza kana dinuhu riqatun ubutilila ala hasbi dini. Apabila agama seorang lemah, ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Agama kita lemah jemaah. Salat sunnah jarang, baca Al-Quran jarang, salat malam sekali-sekali aja per tahunnya jemaah. Ya, nggak ada ujian orang, kita tengok. Lempang-lempang aja dia. Ya, rezekinya luar biasa. Sementara ada orang nih kita lihat seperti ini Ustadz, kenapa dia seperti? Ya ini jawabannya. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjabarkan hadis ini, ada seorang pemuda yang ketika itu datang sharing kepada Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya Imam, kenapa sih aku tidak mendapatkan seperti kebanyakan manusia? Apa itu kata Imam Ibnu Qayyim? Manusia kan sering direndung rasa was-was, kekhawatiran di dalam dirinya. Tapi diriku aku nggak merasakan was-was itu. Kenapa ya? Apa aku tidak sama dengan manusia-manusia yang lain?
Al-Imam Ibnu Qayyim coba membuka pikiran kita juga dan kepada pemuda itu jemaah. Kata Imam Ibnu Qayyim memberikan contoh ilustrasi kepada kita. Ada seorang maling, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika dia ingin mencuri tempat rumah, apa yang menjadi targetnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Pemuda tadi jawab, tentunya rumah mewah. Karena rumah mewah isinya pasti apa? Ada emas, ada uang, ada berlian. Apa mungkin maling tadi ini, kata Imam Ibnu Qayyim, mencari rumah yang sudah lapuk, bocor, nggak ditempati, dijual murah nggak laku? Kata pemuda ini, nggak mungkin lah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, demikianlah syaitan menggoda seorang manusia. Dia akan mencari mana imannya yang sangat kuat. Ketika setan tadi ini sudah melihat ternyata iman seorang tadi ini nggak ada lagi, ya udah, dia biarkanlah jemaah. Ngapain dirusak lagi? Toh memang dia ada rusak kan gitu. Langsung terdiam pemuda tadi jemaah. Jangan-jangan awak masuk dalam karakter yang kedua. Udah rusak kan gitu. Jadi setan itu udah nggak ngajari kita lagi tentang keburukan. Malah sebaliknya, banyaknya setan belajar dari manusia tentang keburukan jemaah. Nauzubillah. Nah, sehingga ini jemaah, kata Nabi SAW, ketika agama dan iman seorang itu lemah, ubutulia ala hasbi dini, dia diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Kenapa? Karena udah sampai level itu aja udah. Kalau dinaikkan lagi kufur dia, murtad dia jemaah. Ya, kalau dicobai lagi, ya, dikasih ujian lagi, dia nggak sanggup jemaah. Memang seperti itu udah levelnya udah. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamsi alal ardi ma alaihi khati'atun. Seorang hamba senantiasa mendapatkan cobaan sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Itu yang kita harapkan jemaah. Bapak kena ujian sakit, kena ujian finansial, kena ujian keluarga. Ternyata kita lewati dengan kesabaran, ketabahan. Apa yang kita dapati jemaah? Kita berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan bersih, nggak ada dosa. Itu penting. Jadi kita nikmati proses itu dengan kesabaran. Jangan kita sedikit baru dikasih dari sisi finansial kita, dari keluarga kita, dah langsung akan kita mengatakan kepada Allah, Allah ini nggak bantu saya. Allah ini nggak berpihak dengan saya. Allah ini meninggalkan saya. Ya, akhirnya banyak orang yang meninggalkan agamanya. Tinggalkan. Mulai lagi dia larut dengan dosanya, kemaksiatannya, lupa dia. Sampai nanti di titik dia udah makin jauh sama Allah, di situ Allah akan binasakan dia. Tapi kalau kita masih dikasih sinyal-sinyal sama Allah untuk balik, kembali, mengingat Allah, merevisi lagi iman kita, itu tanda sayang Allah sama kita jemaah. Allah masih kasih kesempatan kepada kita. Ya, agar kita nanti ketika wafatnya kita dan kembali kita kepada Allah, nggak ada dosa lagi dah. Karena dosa kita sudah selesai. Di mana? Ya di dunia. Habis sudah. Dapat ujian, cobaan, derita. Jadi jangan kita pikirkan dari satu sisi aja jemaah. Ketika kita dapat ujian ini langsung enggak. Ujian yang kita dapat di dunia ini tentunya akan membersihkan seluruh kesalahan-kesalahan dan dosa kita yang kita lakukan. Apalagi kalau kita punya warisan dosa. Berat jemaah. Kalau antum punya warisan dosa, warisan itulah yang akan nanti dipertanggungjawabkan jemaah. Kalau kita masih hidup ya kita akan proses mulai bersih-bersih tadi jemaah. Kita mulai cari bagaimana cara membersihkannya. Ini pendapat pertama dari para ulama yang menyebutkan bahwasannya laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah kami ciptakan manusia dalam keadaan kepayahan.
secara umum jemaah. Ya, secara umum kita akan mendapatkan kesulitan. Cuman tadi kesulitan tadi sesuai dengan kadar keimanan jemaah. Ya, tentunya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan rasul. Pendapat kedua jemaah, yang dimaksudkan ayat ini adalah orang kafir jemaah. Kenapa tertuju kepada orang kafir? Karena seperti biasa jemaah, kalau Al-Quran dan surat ini berkaitan dengan Makkiyah, tentunya ayat ini berbicara tentang orang kafir Quraisy. Karena ayat ini turun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga jemaah, kenapa ayat ini surat ini dan turun dalam rangka mencela dan mengajak orang kafir untuk membuka pikiran mereka. Jadi apa yang mereka akan rasakan kepayahan dan kesulitan itu dalam ayat ini, mereka coba pikirkan kembali. Kalaulah memang di dunia aja kalian sudah mendapatkan kepayahan, wahai orang kafir, bagaimana nanti di hari kiamat? Gimana nanti? Kenapa? Karena orang beriman meskipun mendapatkan kesusahan dan kepayahan, tentunya mereka akan selalu mendapatkan kenyamanan dalam hatinya. Itu orang beriman jemaah. Itu yang disebut dengan manusia yang tidak ribut. Manusia yang tidak banyak keluh kesahnya. Ada orang memang sepikal seperti itu jemaah. Dicoba sama Allah, dia nggak ribut. Ada orang manusia yang diuji sama Allah, dia ribut sekali jemaah. Ya. Ada seperti itu. Tapi orang yang beriman sesuai dengan firman Allah, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang yang beriman itu akan tentram hatinya dengan mengingat Allah jemaah. Antum lagi ribut hati kita, lagi enggak tenang, banyaklah ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah itu bisa mendatangkan ketenangan. Tapi kalau kita mengingat manusia, yang ada datangnya resah, ketakutan. Itu bedanya. Orang yang mengingat Allah dapat ketenangan. Orang yang mengingat manusia akan mendapatkan keresahan jemaah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka ingat, dengan mengingat Allah itu akan menjadi hati yang sangat tentram, nyaman. Gelisah kita hari ini, nggak tenang, ya ingat Allah lagi. Kembali lagi ingat Allah Subhanahu wa taala jemaah. Coba lagi ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mulai hatinya direndung rasa-rasa bagaimana tentang kehidupan dunia ini, ingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati yang penuh dengan keresahan. Resah. Ya. Itu bisa-bisa lihat, membandingkan tuh. Ya. Dengan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, ya. Ketenangan itu bukan karena banyaknya pengalaman jemaah, enggak. Ya. Ada orang jemaah ketika mendapatkan masalah besar, dia tenang aja. Tenang. Kenapa? Dia tahu, karena setiap masalah tadi ini pasti ada solusinya. Ketika dia mampu untuk menenangkan dirinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita uring-uringan, sudah kita nggak bersandar kepada Allah, tiba-tiba dapat ujian besar, nah di situ akan terbedakan. Mana orang yang betul-betul mengingat Allah, hatinya tenang jemaah. Mana orang yang jarang mengingat Allah, ketika dapat ujian, hatinya ribut, resah. Ya, banyaknya dia curhat di medsos tentang keadaan dirinya hari ini jemaah. Agar manusia tahu bahwasanya hari ini dia tidak baik-baik saja.
Padahal ketika dia memberikan info kepada dunia, tidak mendapatkan solusi sama sekali jemaah. Solusinya yang terbaik di mana? Antara dirinya dengan Allah. Di mana posisinya? Di sujud kita jemaah. Ya. Paling dekat dirimu dengan Allah ya di sujud. Ketika kita ingin mencari Allah di mana, jangan jauh-jauh. Ya, saya ingin cari Allah. Ya, kemana carinya? Allah lebih dekat dengan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekat-dekat seorang hamba dengan dirinya ketika dia sujud. Fa'aksiru fiha du'a. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati orang yang beriman tetap tenang meskipun mereka diuji oleh Allah. Ketenangan itu jemaah, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan kabar meninggalnya anak beliau Ibrahim di usia 2 tahun jemaah, yang sangat dia nanti. Bagaimana tuh jemaah? Seorang anak yang meninggal di pelukan Nabi. Tapi Nabi tenang jemaah. Nabi tenang sambil Nabi meneteskan air mata. Tapi sahabat Nabi mengatakan, ya Nabi kau menangis, dirimu menangis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini rahmat yang Allah jadikan di dalam hati orang yang beriman. Hati bersedih kata Nabi. Ya, mata mengeluarkan air mata, tapi mulut tidaklah berucap kecuali sesuatu yang didatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting jemaah. Ketenangan itu dari mana beliau dapatkan? Tentunya mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan sosok seorang ibu, ketika Nabi lihat, ketika dia ditinggalkan anaknya berada di sisi kuburan jemaah, Nabi lewat. Sambil lewat Nabi sisipkan sebuah nasihat. Ketika beliau direnung kesedihan, sabar dan mengalah pahala. Apa respon ketika ibu tadi mendapatkan nasihat dari seorang Nabi? Apa kata dia? Pergi kau. Kau nggak merasakan musibah yang aku dapatkan. Dan kau nggak pernah mengerti bagaimana kehilangan seorang anak. Tengok tuh jemaah. Apa bedanya dengan Nabi dengan beliau seorang perempuan? Kan sama, Nabi hilang anaknya. Padahal Nabi memberikan nasihat kepada perempuan tadi ketika dalam kondisi yang sangat lemah tadi jemaah. Sabar dan mengalah pahala. Nah, itu yang beda di antara kita jemaah. Itu yang beda, menjadikan diri kita berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang jarang berzikir kepada Allah. Ketika mendapatkan ujian, uring-uringannya luar biasa jemaah. Anda sudah lihat beberapa manusia yang seperti itu. Ya. Beda dengan orang yang ketika ujiannya kalau kita nilai partnya banyak kali jemaah, 1, 2, 3, 4. Tapi dia memang, abang kok tenang kali, hilang loh ini abang, kebakar ini uang, alasan adalah kan gitu. Insya Allah ganti itu kan. Itu enggak, perkataan itu bukan spontanitas saja loh jemaah. Ya, kita pun nggak bisa juga mengeluarkan ucapan itu ketika kita berada di ujian yang sangat besar jemaah. Ya, itu nggak gampang jemaah. Tapi hati orang yang beriman tetap tenang meskipun mereka diuji oleh Allah. Walaupun kita diuji apapun itu kita tetap tenang jemaah. Tenang setenang-tenangnya jemaah. Ya, contoh yang lain jemaah. Abdullah bin Umar jemaah. Ketika dalam perjalanan safar beliau naik onta, tiba-tiba beliau turun dari ontanya, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Setelah beliau sholat 2 rakaat, tentunya perbuatan ini jarang-jarang dilihat oleh sahabat-sahabat beliau yang belajar sama beliau. Setelah beliau sholat, assalamualaikum, ada seorang bertanya kepada beliau, kenapa tadi antum tiba-tiba sholat? Beliau langsung bilang jemaah, tadi baru dapat kabar
ayahku terbunuh, Umar bin Khattab dicucuk jamaah. Terbunuh, ya. Kemudian aku turun dan sholat. Kenapa aku sholat? Sesuai dengan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was sholat. Wahai orang-orang beriman, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat jamaah. Tenang dia. Beliau tenang ketika dapat apa? Kabar duka cita. Kita juga seperti itu jamaah. Bayangkan ketika kita di malam hari tertidur, masuk WA telepon. Dari telepon kita dapat kabar ternyata ibu kita sudah meninggal jamaah. Bang, assalamualaikum. Nangis-nangis adik kita. Mama udah meninggal. Apa kondisi kita pada waktu itu jamaah? Apa kondisi kita pada waktu itu? Apa kata tenang Abdullah bin Umar? Ambil wudhu, kita sholat. Assalamualaikum. Belum bisa seperti itu jamaah. Teman nelpon jam 2 jamaah. Bayangkan tuh, seorang dokter lagi nelpon jam 2 malam nelpon saya. Assalamualaikum. Nangis jamaah ya. Gimana Ustadz, papa saya sudah meninggal. Apa yang kita ucapkan sama dia? Ya nggak ada jam, kita tenangi aja. Ya seperti itulah kehidupan kita. Kita akan ditinggal orang yang kita sayangi. Tapi orang yang beriman itu dia paham bagaimana dia menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beda jemaah, level orang yang betul-betul mendapatkan ujian tadi jemaah. Enggak sama jemaah ya. Nah, inilah yang membedakan mereka dengan orang kafir. Orang yang tidak bahagia karena kekosongan iman. Orang kafir kan gitu jemaah. Seakan-akan antum lihat mereka itu senang. Finansialnya oke, naik kendaraan mewah, rumah mewah jemaah. Meskipun luarnya itu mereka terlihat dalam kesenangan, mereka hanya merasakan kelezatan jasmani aja, tetapi tidak merasakan kebahagiaan hati jemaah. Hati mereka tetap direndung keresahan, kegelisahan jemaah. Ya, lihat mereka, antum lihat aja jemaah. Ya. Allah mengatakan dalam Quran surat Thaha, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma qala laqad kuntu basira. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit jemaah. Berarti apa? Orang yang tidak mengingat Allah, orang yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetap kehidupannya sempit walaupun berada di istianah mewah, kemewahan dari dunia. Tetap sempit jemaah. Yang sempit itu apanya? Hatinya. Hatinya nggak beriman. Bukan sempit rumahnya. Rumahnya berapa hektar besarnya jemaah. Fasilitasnya luar biasa jemaah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tidak mampu melihat. Dikumpulkan mereka di semua jalan, nggak dapat melihat. Sampai mereka komplain ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kau butakan kami? Dulu kami bisa melihat. Apa kata Allah? Demikianlah telah datang kepada kalian petunjuk-petunjukku dan ayat-ayatku, tapi kalian melupakannya. Dan pada hari ini aku melupakan kalian. Jadi ini jemaah ya. Sesuai dengan kadar gimana kita memperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Makin ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kita kepada Allah. Walaupun ujian itu tak henti-hentinya, tetap Allah berikan kepada kita ketenangan. Itulah merupakan solusinya yang bisa keluar dari setiap masalah yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang.
dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.